Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel yang sama di Arifan Haro bersama saya Sohibul Arifin. Tentunya kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah hukum dan fokusnya alat bukti dalam hukum pidana, yang mana alat bukti dalam hukum pidana ini diatur dalam pasal 184 KUHP. Ada 5 alat bukti di dalam pasal 184, yaitu yang pertama adalah alat bukti yang berupa keterangan saksi, kemudian yang kedua alat bukti yang berupa keterangan ahli, yang ketiga alat bukti yang berupa surat, dan yang keempat adalah alat bukti yang berupa petunjuk, dan yang terakhir alat bukti yang berupa keterangan terdakwa. Teman-teman, saya tidak akan menjelaskan secara terperinci tentang kelima alat bukti itu. Saya akan menjelaskan masalah kelima alat bukti secara umum saja. Nanti setelah terperinci di video-video berikutnya, misalkan tentang masalah keterangan saksi, siapa itu saksi, siapa saja yang bisa jadi saksi, kemudian hubungan dengan terdakwa bagaimana, apakah dia bisa jadi saksi. Nah, itu nanti saya akan bahas di video berikutnya. Nah, sekarang dijelaskan secara umum saja. Yang pertama adalah keterangan saksi. Siapa yang disebut dengan saksi? Saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian perkara yang dipersangkakan atau didakwakan terhadap terdakwa. Kemudian saksi itu harus minimal 2 saksi, karena asasnya adalah jus testis plus testis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua berupa keterangan ahli. Siapa itu ahli? Ahli sebenarnya tidak dijelaskan secara terperinci di dalam KUHP, ya. Tetapi biasanya ahli itu didatangkan dari akademisi, ya, didatangkan dari kampus, dan paling tidak untuk menjaga kredibilitas, paling tidak minimal harus dia harus guru besar. Mana yang disebut dengan ahli? Ahli itu adalah orang yang bisa menjelaskan sesuai dengan kompetensi di bidangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada alat bukti yang berupa surat. Yang mana alat bukti yang berupa surat ini adalah surat-surat ataupun dokumen-dokumen yang dibuat oleh instansi atau berita acara yang dibuat oleh sebuah instansi yang terkait dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada terdakwa. Kemudian yang berikutnya adalah alat bukti yang berupa petunjuk. Bagaimana yang disebut dengan alat bukti yang berupa petunjuk? Jadi petunjuk di sini adalah perbuatan ataupun tindakan ataupun keadaan yang sangat berkesesuaian dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa. Nah, jadi hakim itu dapat melihat nanti apakah ini berkesesuaian, petunjuk ini berkesesuaian dengan yang didakwakan kepada terdakwa ataupun disedangkan terhadap tersangka. Ya, seterusnya waktu penyidikan, ya, kalau di pengadilan sudah terdakwa, atau dia tidak berkesesuaian. Kemudian yang terakhir alat bukti yang berupa keterangan terdakwa. Jadi keterangan terdakwa ini adalah pengakuan dari terdakwa, dia mengakui atau tidak mengakui sebuah hal-hal yang didakwakan oleh jaksa terhadap dirinya. Jadi dia bebas nanti keterangannya, apakah dia mengakui atau tidak. Tinggal nanti hakim yang menilai apakah dia bersalah atau tidak. Kemudian hanya itu dapat saya sampaikan, dan sampai jumpa di video berikutnya, dan salam perang.